kembali lagi di Belajar Lanjut bersama saya Julan. Nah, kali ini saya nggak sendirian nih. Di samping saya ini udah ada teman saya banget nih, udah kenal dari lama banget. Ini adalah Kak Manda dari Sabtu Market. Nah, di sini Kak Manda ini mau kita ajak ngobrol-ngobrol ya lebih dalam tentang aktivitasnya, tentang dia ini lagi sibuk apa seperti itu. Nah, boleh diceritain nggak Kak Manda sekarang lagi sibuk apa nih? Perkenalan dulu deh boleh. Oke, ini manggilnya apa nih teman-teman? Flowers. Oke, hai Flowers. Aku Atia Alamanda. Biasanya teman-teman manggil aku Ata. Kalau teman-teman di skena, kalau teman-teman di media ya manggilnya Manda. Cuman kalau teman-teman dari Autumn Flower manggil Manda juga boleh, yang nggak boleh manggil sayang. Oke, kita lanjut aja. Oke, nah saya itu kan sebenarnya udah kenal dengan Kak Manda ini udah dari zaman lama banget ya. Kita berada di satu e-commerce craft bersama seperti itu, dan kita pernah ngikut acara Sabtu Market. Bisa diceritain nggak tentang Sabtu Market itu apa sih Kak, kayak gitu? Oke, Sabtu Market itu adalah sebuah program dari platform kami namanya Artemis. Kalau teman-teman tahu, pernah dengar kata-kata Artemis, itu adalah platform media yang sebenarnya aku dan teman-temanku bikin dari 2015 juga. Karena Artemis sendiri ini bergeraknya dulu itu tuh karena aku itu adalah seorang pengamat dan penikmat graffiti, mural dan sebagainya. Akhirnya aku sama Deden dan teman-teman ini kita bikin yuk kayak media yang menaungi banyak artis-artis seniman graffiti dan mural. Waktu itu masih banyak tuh seniman-seniman mural sama graffiti tuh booming banget 2014, 2015. Dan akhirnya kita sepakat nih, kita bikin kayak Ronasen yuk, kita bikin kayak platform musik yuk gitu. Tapi yang isinya anak-anak graffiti semua gitu. Iya boleh. Nah, waktu itu kita namanya Wafensap. Jadi kita ngewadahin temen-temen ngulik gitu, semacam ngulik temen-temen graffiti buat diceritain kisah-kisah karyanya dan sebagainya gitu. Akhirnya lambat laun kita bikin program namanya Artemis di Wafensap ini. Nah, kontennya tuh sama kurang lebih kayak Sabtu Market yang sebelum-sebelumnya gitu. Ada jualan showcase produk-produk seniman, kemudian ada graffiti juga pasti ada, mural juga pasti ada, dan entertainment. Nah, akhirnya di tahun 2019 itu kita rename tuh nama Wafensap jadi Artemis. Nah, akhirnya kita karena berjalan dengan hal itu juga, teman-teman kan banyak yang kerja di industri kreatif juga, teman-teman juga banyak yang kerja jadi full time ilustrator dan sebagainya. Akhirnya aku dan teman-teman bergeraknya sama-sama di dunia kreatif. Ya udah, kita bikin sesuatu yuk, bikin program yuk yang nggak cuman Artemis aja gitu. Karena kita juga lama-kelamaan banyak undangan-undangan, invitation yang bikin kegiatan di sebuah kafe atau di sebuah tempat yang enaknya bisa disorot nih anak-anak kreativitas di Surabaya itu di mana aja gitu. Bikinlah kita Artemis, kita bikin anak program namanya Sabtu Market gitu ceritanya. Dan akhirnya setelah Sabtu Market kebentuk ini, karena aku sendiri juga sebagai pelaku yang doyan banget bikin, ya udah akhirnya aku reach out Kak Julan, reach out sama teman-teman siapa ya waktu itu ya di Muselo ya? Ada Style Nut. Benar, satu lagi yang jual lilin. Jual lilin, ada yang enggak? Aduh, lupa lagi aku. Saya ingatnya Astaguna. Ya, itu lagi. Pokoknya ada dulu yang jualan lilin. Aku mohon maaf banget nih lupa namanya. Ini Wicor Studio. Betul, Kak Grace, benar. Kak Grace tuh nge-reach out aku. Kita bikin yuk perkumpulan teman-teman crafter se-Surabaya. Waktu itu kita masih dalam Muselo ya. Betul. Dan akhirnya udah tuh kita bikin di 2000 pandemi nggak sih? 2021 kalau tidak salah. 2021 kita bulan masih pakai Desember. masker. Iya, kita masih pakai masker, dan itu rame banget ya karena kita kebetulan tuh bisa ketemu secara offline gitu ya setelah lama online di wadah Sabtu Market ini nih teman-teman. Gitu. Nah, akhirnya udah tuh kita bikin Sabtu Market. Ternyata permintaannya kok semakin banyak ya. Kapan nih ada acara lagi? DM yang masuk tuh masih banyak Kak di sampai sekarang pun. Kapan nih Kak ada lagi Sabtu Market yang kecil-kecil aja? Terciptalah kemarin 2023 bulan Juli, aku sama teman-teman Sabtu Market bikin yang lebih festival, lebih besar gitu. Ada Kak Julan dan teman-teman graffiti lainnya yang nggak lupa sama konten basic kita, mural sama graffiti nomor 1 deh. Gitu. Nah, Sabtu Market sendiri di tahun depan ini ada rencana bikin lagi atau bagaimana Kak? Wow. Gimana nih Sabtu Market nih?
mungkin dari Kak Manda? Harapannya apa ya, kita tetap terus ngewadahin teman-teman crafter, teman-teman seniman yang punya merchandise. Bingung kan ya kamu nge-showcase-nya di mana? Ya aku sih berharapnya Sabtu Market ini tetap ada dengan tema-tema yang selalu baru terus. Kalau kemarin kita ngebawain temanya kan sense of everything ya. Itu juga dari filosofinya semua panca indera kita yang ada dalam tubuh kita ini kita mainin di sana gitu. Ada craft, berarti kita sense inderanya mainan tangan. Terus apalagi? Ada penciuman, ya penciuman, ada parfum, terus yang taste makanan. Nah itu tuh kita gabungin sama teman-teman yang punya brand lokal di sana jadi satu, kita ngewadahin itu semua. Ya udah akhirnya terciptalah Sabtu Market Sense of Everything kemarin gitu. Di follow ya di sini. Iya. Gitu Kak ceritanya, seru. Jadi Sabtu Market ini kemarin memang seru banget dan menarik banget ya Kak ya. Mudah-mudahan nanti di tahun depan ini bisa lebih sering lagi ya muncul event-event Sabtu Market ya. Kebetulan light-lightnya ada sih, yang kecil-kecil ada. Cuman ya ekspektasi kita yang light-light itu tadi tidak tinggi ya pemirsa, karena ya itu tadi, karena bukan festival dan kecil-kecil aja. Teman-teman udah aku perbolehkan showcase produknya aja, pokoknya cari pengalaman baru kayak gimana sih jualan di offline store kayak gitu. Apalagi pengunjungnya kan berbagai macam komunitas ya. Itu jadi ya biar teman-teman yang belum pernah punya pengalaman jualan tuh bisa di Sabtu Market ini gitu. Tuh. Oke, jadi nah ini menarik banget ya kalau kita melihat sosoknya Kak Manda ini kan. Kalau saya lihat pribadi ya, sosok Kak Manda ini benar-benar sebagai seniman iya, art organizer iya, kemudian dia jualan barang-barang juga iya, punya brand art juga iya, dan announcer juga iya nih gitu loh. Nah, waduh. Kak Manda mendefinisikan dirinya sendiri tuh kayak gimana sih? Aku tuh pernah dijulukin dan akhirnya aku terima julukan itu adalah socio art observer. Socio art observer kayak gimana tuh Kak? Karena pertama temen aku sendiri juga sukanya demennya in charge ke temen-temen bersosial ya, apa istilahnya socialize gitu ya. Sukanya ya emang ngobrol sama teman-teman. Terus karena aku sendiri punya hobi yang aku tunjukin terus, hobi yang selalu aku tunjukin ya udah itu gambar, itu bikin apa kayak aku kontenin, teman-teman akhirnya mengkonsumsi kontenku. Ya udah aku bikin itu sebagai definisi untuk aku adalah anaknya yang art banget kali ya gitu. Malu nih dibilang art banget gitu. Terus karena observer, karena dulu backgroundku waktu kuliah itu ambil jurusannya antropologi, jadi yang berhubungan dengan sosial dan observasi sesuatu. Jadi itu aku seneng banget untuk memperhatikan sesuatu gitu. Kayak misalnya aku memang bukan pelaku graffiti, tapi aku seneng banget sama karya-karya muralis atau writers graffiti yang ada di Indonesia. Siapa sih Darpot, siapa sih Yesio, siapa sih Bunga Fatia. Ya mereka-mereka pelaku-pelaku graffiti itu yang aku menikmati aja karyanya gitu. Gitu ceritanya. Jadi memang menarik banget ya kalau Kak Manda ini, kalau saya lihat benar-benar full of potential art gitu loh. Jadi banyak banget seperti itu. Nah sekarang kita bicara tentang masalah art nih Kak. Di Surabaya itu kan banyak sekali denger-denger ya kalau art di Surabaya itu agak sedikit susah gitu, susah berkembang atau susah diterima. Nah itu menurut Kak Manda kayak gimana? Susah banget diterima. Sepertinya kalau menurutku iya, jujur boleh nggak jujur? Boleh banget. Daya beli sama daya jualnya orang Surabaya ini, apalagi yang berhubungan sama kekaryaan ya, itu tuh bisa dibilang jelek sekali gitu. Tapi ya mau gimana, karena kan ekosistem di Surabaya itu kan tidak sesehat yang ada di Yogyakarta maupun Jakarta maupun Bandung. Jadi ya mau nggak mau, ini aku juga mengobservasi teman-teman yang bergerak di industri kreatif itu juga sangat struggling, mau dia jualan, mau dia berkarya. Ya yang penting mah ini terus aja konsisten buat apa yang kamu ciptakan gitu. Mau kamu menggambar terus aja, mau kamu graffiti terus aja, nanti orang akan fokusnya sama kita kok gitu. Jadi ya kalau menurutku dengan pertanyaan sesusah itu memang di Surabaya ya memang sesusah itu. Kita aja ngeblok nih Surabaya Utara, Timur, Selatan ya kan, itu berdampak juga sama kinerja orang-orang di industri kreatif. Kalau menurut aku sih gitu ya.
Cuman ya udah, karena memang kita harus sadar diri aja, kita bukan tumbuh di ladang yang sangat subur. Jadi ya bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan kesuburan itu sendiri, berkumpulan dengan orang-orang yang bekerja di bidang yang sama, orang-orang yang bikin di interest yang sama kayak gitu. Kayak aku kumpul sama Kak Julan doyanannya main benang. Terus aku pengen cangkruk sama Kak Julan. Udah ngisi energi aja ke Kak Julan gitu. Siapa tahu emang kasih feedbacknya bagus buat kinerjaku di kedepannya kayak gitu, Kak. Berarti sebenarnya kalau itu berkolaborasi juga oke banget ya, Kak, ya, bisa bikin kayak misalnya kita tuh bisa, artinya bisa semakin tumbuh subur gitu dengan berkolaborasi. Menurut Kakak gimana? Iya. Betul. Kolaborasi itu juga penting menurut aku, Kak Julan, karena kalau kita nggak kolaborasi, nama kita juga nggak akan semakin dijangkau sama orang-orang banyak. Misalnya nih, aku nggak kolaborasi sama Kak Julan, padahal Kak Julan ini karyanya bagus banget ya kan. Jadi kalau misalnya kita nggak kolaborasi, orang lain yang ada di Bali mungkin nggak akan tahu nih. Misalnya aku punya temen nih di Bali yang dia nyorot banget tentang seni-senian benang gitu, dia nggak tahu Kak Julan. Misalnya kita nggak kolaborasi, ya sayang banget nggak sih? Iya. Aturannya kita ya emang kita kolaborasi aja. Siapa tahu dengan lingkaran-lingkaran yang aku punya, terus aku gandeng Kak Julan sebagai kolaborator, suatu hari kita bisa menghasilkan, disorot nggak tuh Kak Julan ya kan sama orang Bali tadi. Misalnya kayak gitu. Nah itu hal-hal yang sebenarnya kecil tapi dampaknya buat orang banyak di sekitar kita itu bisa ada manfaatnya gitu. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang kolaborasi nih. Saya jadi pengen tahu sejauh mana nih Kak Manda membangun relasinya atau jejaringnya seperti itu. Bisa ceritain sedikit nggak? Membangun relasi. Gimana tuh? Ini lebih memaintain ya, membangun relasi, benar. Membangun relasi yang penting kita tidak silaturahmi, tidak terputus, pinjam 100 dulu ya. Yang penting mah itu. Boleh dong pinjam 100. Pokoknya kalau ada karya selalu dibagikan aja. Either itu jualan atau nggak jualan nih, kita pamerin aja untuk membangun relasi. Penting juga mainan sosial media kalau menurut aku di zaman 2023 ya, apalagi sekarang mau tahun baru nih Kak, AI udah mulai naik-naiknya, udah makin banyak teknologi yang bisa kita manfaatin. Jadi sebagus-bagusnya kita memanfaatkan relasi, tolong banget nih dijaga relasinya, jangan sampai itu tadi cuman gara-gara duit atau misalnya gara-gara teman-teman yang toksik ya, terus di unfollow, atau misalnya sampai ngecekin banget nih siapa yang unfollow aku. Soalnya ada kejadian juga di sekitar aku juga. Iya. Kejadian di sekitar aku juga, saking sakit hatinya nih relasi, di unfollow sama teman-teman aku. Dia bikin status kayak nyindir-nyindir gitu. Jadi ya dijaga aja temen relasinya. Kalau emang punya karya, dibeli, disupport karyanya. Dibeli guys, jangan lupa. Betul, disupport. Itu betul banget ya. Itu pentingnya untuk saling support nih supaya komunitasnya itu juga semakin baik gitu. Benar. Either itu komunitas yang punya karya atau artisan itu sendiri yang bikin bikin merchandise, dibeli. Nah, kalau lihat Kak Manda gitu ya, saya yakin Kak Manda ini benar-benar orang yang sangat kreatif gitu. Di kepalanya itu meletup banyak sekali ide-ide gila gitu. Nah, boleh nggak dibocorin nih rencana terdekat kira-kira mau bikin apa gitu? Rencana terdekat, ini pribadi atau dengan teman-teman Artemis atau dengan teman Sabtu Market? Boleh semuanya, boleh pribadi dengan apa Artemis ya? atau Sabtu Market. Rencananya mudah-mudahan sih, kalau omongannya teman-teman sendiri, Artemis itu ini mungkin mimpi juga sama teman-teman yang lainnya. Kita mau bikin kantor ya, doakan teman-teman ya. Amin. Supaya jelas banget nih arahnya kemana gitu Artemis. Kalau soalnya kan cuman media partner doang, tapi nggak menghasilkan apa-apa ya, sayang banget. Kenapa nggak dibikin media yang sekaligus kayak Suara Surabaya? Ya kan, siapa tahu kita jadi netizen yang bisa bermanfaat, kasih orang-orang yang kasih energi baik lah ke sekitar kita gitu. Terus kalau aku pribadi gini-gini aja ya, yang penting cari duit yang banyak. Gitu. Workshop terdekat? Workshop terdekat kita belum ada. Januari. Kita mau ada punch needle lagi. Punch needle nih teman-teman. Jadi teman-teman harus mantengin terus ya Kak Manda ini. Betul. Kalau boleh tahu nih Kak Manda itu selera musiknya apa ya? Selera musiknya, saya sukanya Tiara Andini. Gimana? Tiara Andini. Indonesia sih lebih banyak. Ini Spotify rap aku kemarin yang paling banyak adalah Tiara Andini. Wow, nggak nyangka loh saya ini ternyata dia Tiara Andini lovers. Iya, gimana dong? Emang saya suka itu sama Flip It Up. Gitu.
Oke. Gimana, Nah, suka banget. kalau misalnya gitu berarti nanti kalau event-event terdekat nih boleh share di mana Kak? Boleh dilihat di mana? Instagram Oh atau di iya, sosmednya Kak? boleh teman-teman silakan diintip-intip Instagramnya Archemis ARTCHMIS Sub, sama Sabtu Market juga boleh, sama diriku juga boleh. Alamanda juga boleh, dan teman-teman lainnya di situ ada followingnya Archemis yang aku yakin teman-teman kalau ngintip followingnya Archemis itu semua orang-orang positif, punya karya, punya merchandise, bisa dibeli, bisa disupport, yang karyanya juga oke-oke, bagus-bagus. Silakan ya. Oke, nah terakhir nih Kak Manda, Ya. mungkin ada sedikit pesan-pesan untuk teman-teman yang kira-kira ingin ikutan apa ya, pengen baru mulai nih untuk terjun di dunia art atau organizer seperti itu. Oke, ada. Jadi buat teman-teman yang pengen bergerak juga di dunia seni, terus munculin potensi diri kamu aja. Kalau kamu punya hobi, ditunjukkan aja, nggak perlu malu. Nggak ada karya jelek. Aku juga nggak setuju ada karya jelek, karena setiap karya itu pasti ada nilainya. Setuju nggak sih? Betul. Kak Julan dulu waktu belajar ngerajut pertama jelek nggak hasilnya? Jelek banget. Ya kan? Pasti akan ada permulaan seperti Iya, itu. betul. Jadi Berproses ya. Iya, berproses. Satu step pertama itu adalah 1000 langkah selanjutnya, ya nggak sih? Aduh, pecah Setuju banget gue. ini, setuju banget ini. Ya udah gitu teman-teman. Jadi jangan pernah malu, kalau punya hobi ditunjukkan aja sampai orang tuh fokusnya sama kamu nih. Jadi kalau ada orang lain, kamu kok bisanya gambar terus? Ya nggak apa-apa, gambar aja terus sampai orang ngerti kalau kamu ya seniman gambar, ya nggak sih? Betul, betul. Kak Julan rajut aja terus sampai orang notice Kak Julan nih apa namanya, mainannya sama benang terus, emang nggak bosen? Ya nggak bosen, emang dunianya gimana dong? Kayak gitu teman-teman. Jadi ya lakuin aja apa yang kamu suka, selama itu positif, selama bisa kasih kamu duit. Ya lanjut aja pokoknya, oke? Oke, nah seru banget ya obrolan kita dengan Kak Manda. Ternyata Kak Manda sendiri nih orang yang sangat menarik ya, dan selera musiknya tuh benar saya nggak nyangka gitu loh, bisa berbeda banget gitu dengan yang apa saya kira. Tapi itu adalah uniknya Kak Manda. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu Kak Manda tadi bisa langsung follow ke Instagramnya. Dan itu aja sih Kak Manda ya. Terima kasih banyak udah Terima mau kasih hadir, teman-teman Flowers. ngobrol-ngobrol bareng saya di sini. Terima kasih Kak Julan, sehat selalu. Juga apa ini namanya, Autumn Flowers Studionya semakin penuh ya. Amin, Oh ya, amin, semakin amin, banyak konsep store yang oke juga di Surabaya. Amin. Semoga dari obrolan kita ini bisa memberikan manfaat ke Flowers semua ya. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.